Jurnal Refleksi Diri Mingguan, Modul 3.3. Model 4F. Facts, Feelings, Findings, Future. Perkenalkan kami, Pak Wandi sebagai fasilitator, Bu Yuli sebagai pengajar praktik, dan Bu Ani sebagai VGV Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Model 4F. Facts, Feelings, Findings, Future. Dalam modul ini, saya mempelajari materi tentang menyusun sebuah program yang berdampak positif pada murid. Cara menumbuhkan student agency kepemimpinan murid dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, lingkungan yang mendukung tumbuh kembang kepemimpinan murid, serta pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Secara umum, saya dapat memahami dan mengimplementasikan materi yang saya pelajari dalam modul ini dengan baik. Meskipun ada beberapa materi, masih belum saya kuasai terutama tentang lingkungan yang mendukung tumbuh kembang murid. Namun, saat forum diskusi eksplorasi konsep, kegalauan saya ini terjawab setelah saya berdiskusi dengan rekan-rekan VGP dan fasilitator. Dalam sesi tersebut, kami diminta untuk membuat sebuah program yang berdampak pada murid. Program yang direncanakan ini juga melihat aset yang dimiliki oleh sekolah, serta mampu menumbuhkan kepemimpinan murid dengan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan. Dalam eksplorasi konsep ruang diskusi, ada beberapa pertanyaan pematik yang harus terpecahkan. 1. Apa yang telah Ibu dan Bapak pahami tentang konsep kepemimpinan murid student agency? 2. Bagaimana Ibu atau Bapak dapat mendorong dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid di kelas Ibu atau Bapak? 3. Hal konkret apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan sesuai dengan konteks keadaan nyata yang dihadapi? Pikirkan aset kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah Ibu atau Bapak. Apa yang telah Ibu Bapak pahami tentang konsep kepemimpinan murid student agency? Setelah mempelajari modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid, bahwa pemahaman saya mengenai kepemimpinan murid adalah bahwa kepemimpinan murid merupakan sikap dan perilaku yang dapat kita dorong. Murid mampu mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan mengelola pembelajaran mereka. Murid dapat memilih arah dan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mereka harapkan. Tugas kita adalah mendorong murid agar tetap memiliki semangat dan motivasi dalam pengelolaan diri, agar terbentuk konsep kepemimpinan pada murid. 2. Bagaimana Ibu, Bapak dapat mendorong dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid di kelas Ibu, Bapak? Untuk menumbuhkan jiwa dan perilaku kepemimpinan pada murid dalam proses belajar, maka ada 3 aspek yang dapat dilakukan, yaitu berupa suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid yang perlu dipertimbangkan dengan baik oleh guru. Pilihan seorang murid akan sangat penting agar murid dapat mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka. Melalui pemilihan dan kepemilikan, maka suara mereka dapat diwujudkan. Mensosialisasikan suara murid dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam banyak cara. Suara murid dapat ditumbuhkan melalui diskusi, membuka ruang ekspresi kreatif, memberi pendapat, merelevansikan pembelajaran secara pribadi, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa contoh mempromosikan suara murid. Membangun kepercayaan diri murid bahwa setiap suara berharga dan layak didengar. Memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi, mendiskusikan keyakinan kelas, dan membuat kesepakatan kelas. Hal konkret apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan sesuai dengan konteks keadaan nyata yang dihadapi? Pikirkan aset kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah Ibu atau Bapak. Misalnya, program Spiritual Religious System, kita dapat mewujudkan 7 karakteristik lingkungan di antaranya. 1. Mulai dari lingkungan yang membentuk pola pikir positif,
dan merasakan emosi yang positif terlihat dari mereka ikut berperan aktif bersama orang tua dalam mencari TPQ yang diinginkan. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, di mana murid tidak hanya kami minta berinteraksi sosial dalam kelas saja, namun juga ke masyarakat sekitar. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya, terlihat bahwa di awal sudah ada kesepakatan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan program tersebut. Ditambah lagi dengan diskusi bersama orang tua murid dan murid juga. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Terlihat tidak ada penolakan dari tapaki masjid yang mereka datangi. Mereka sangat terbuka, dan murid juga dilatih mandiri dalam berkoordinasi dengan pihak TPQ setempat untuk mengatur jadwal bersama TPQ. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi terlihat dari mereka konsisten datang selama 12 kali pertemuan dalam satu semester dan membuat laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri terlihat dari awal mereka sudah menentukan tujuan kegiatan, masih TPQ, dan program kegiatan yang dilaksanakan di TPQ. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan bisa dilihat selama proses. Kadang ada yang curhat kelompoknya nggak bisa hadir, ada yang tekinya libur mendadak. Kesempatan yang dapat disyukuri bersama. Kebahagiaan yang terpancar untuk bisa belajar modul 3.3 tentang pengelolaan yang berdampak positif pada murid. Modul ini juga merupakan modul terakhir yang harus saya pelajari. Artinya, saya harus bersiap untuk mengimplementasikannya di kelas atau di sekolah saya. Selain itu, saya juga merasa senang karena banyak ilmu-ilmu dan pengetahuan baru yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan PJP ini berdampak positif bagi murid. Bagaimana cara kita sebagai guru dalam mengelola program tersebut berdampak baik pada murid dalam kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Finding atau pembelajaran yang dapat saya peroleh dari modul 3.3 ini yaitu, sebelum menyusun sebuah program, sebaiknya kita melihat aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Pentingnya melibatkan murid sebagai mitra dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Murid dapat dilibatkan dengan memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat suara dan menentukan pilihannya, sehingga mereka akan merasa memiliki dan merasakan manfaat dari program yang akan dikembangkan. Setelah saya mempelajari modul ini dengan baik, tentunya saya ingin melaksanakan program yang telah saya rancang dengan murid saya. Harapannya dengan mewujudkan suatu program dapat menumbuhkan kepemimpinan murid dan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya juga akan mendiseminasikan pengetahuan dan pengalaman saya dalam menyusun program yang berdampak positif pada murid ini pada rekan-rekan sejawat, sehingga rekan-rekan juga bisa menerapkan pada kelas mereka masing-masing.